Jumpa lagi dengan Wawan di Basecamp Ngamen ID di gitar 18. Kalau kemarin kita udah bahas chord atau kunci C ya. Sekarang kita akan lanjut ke kunci D, karena kalau kita bahas yang di kunci C aja itu udah panjang banget. Apalagi sekarang kita bahas untuk di kunci D. Di kunci D ini banyak sekali ya, ada sekitar 96 kunci kalau nggak salah untuk kunci gitar di kunci D ya. Kalau nggak salah sekitar 96 kunci, luar biasa, emang banyak banget. Kita akan belajar bareng tentang yang disebut Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, C, D, E, F, G, A, B, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1. Itu juga sama. Itu juga Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Jadi not angka dan not balok, tangga nada sama C, D, E, F, G, A, B, C itu adalah satu kesatuan ya. Itu nggak bisa dipisahkan. Contoh kayak kemarin Do itu adalah kunci C ya, sedangkan Re itu D. Kita udah mulai belajar ke not atau angka 2 ini di nada Re ya. Kalau satu kemarin kan C atau disebut juga Do. Nah sekarang yang 2 adalah D atau juga disebut Re ya, di angka 2 ini untuk pembelajaran kunci yang berhubungan dengan tangga nada. Oke, kita akan mulai belajar bersama di Ngamen ID dengan kunci D mayor. Kunci D mayor ini jari manis posisi ada di senar kedua di fret ketiga. Jari tengah di posisi senar 1 di kolom atau fret kedua. Berikutnya untuk telunjuk posisinya di fret kedua atau di kolom kedua pada posisi senar ketiga. Kalau kita membunyikan kunci D mayor ini, kita mulai petik dari senar nomor 4 ya. Jangan semua dari atas ke bawah, karena kalau dari atas ke bawah kita bunyikan semua, suaranya jadi nggak enak, fals gitu ya, seperti ini. Nggak enak, nggak ngena gitu, nadanya itu nggak dapet. Jadi kita harus mulai dari senar nomor 4, 3, 2, 1 ini kita petik satu-satu. Seperti itu kunci D mayor. Boleh juga kita mainkan atau kita petik dari bawah ke atas, dari senar 1, 2, 3 dan terakhir keempat. Kita mulai, kita akan bunyikan seperti apa nadanya. Nah, seperti ini nadanya. Kalau mau kita genjreng dari atas ke bawah, tetap dimulai dari senar nomor 4 ya, supaya suaranya lebih dapat. Nah, seperti itu. Dapat kan? Nadanya dapat. Kalau kita genjreng semua, suaranya nggak dapat, nggak enak. Suaranya jadi fals. Nggak jelas kunci apa itu. Sedangkan ini kalau di los ini adalah kunci E yang nomor 6 ini. Yang nomor 5, senar nomor 5 ini adalah kunci A. Sedangkan yang nomor 4 ini adalah kunci D ya. Nah, itulah yang dinamakan kunci D. Dimulai dari senar nomor 4, los senar atau nggak dipencet sama sekali. Ini adalah namanya D.
mayor. Seperti apa kuncinya? Seperti inilah kuncinya. Makanya kita harus mulai dari senar nomor 4 supaya suaranya lebih jernih ya. Di sini juga saya juga masih belajar ya, kita belajar bareng-bareng ya. Seperti itu kalau dipetik. Atas, bawah, bawah, bawah. Ya, jadi dari atas ke bawah. Makanya kan tadi saya nyebutnya atas, bawah, bawah, bawah. Atau down, ke bawah. Kalau ke atas itu up. Nah, itu up. Itu up. Ke bawah down. Seperti itu. Terserah kita hobinya mau kita mainkan seperti apa, kita mau petik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, atau mau kita petik acak atau kita mau genjreng aja boleh. Silakan. Karena tergantung ya, namanya kita juga masih belajar itu kadang-kadang mut-mutan ya. Kalau pas lagi nggak mood metik ya kita kalau misalnya pengen metik ya jadi nggak karu-karuan, nggak kena-kena kadang-kadang ya kalau masih belajar. Nggak kena-kena, kita pengen petik dari senar nomor 4, 3, 2, 1 ini kadang-kadang meleset-meleset gitu karena kurang fokus. Dan untuk menghindari sakit di ujung jari di saat kita sedang belajar, itu kalau dari awal memang sakit ya, pegel, sakit, itu udah biasa. Kadang-kadang juga bisa berdarah di saat tangan kita masih belum keluar kapalnya nih, belum apa ya, belum kuat di ujung-ujung jari ini, dia kapalan ya, baal kalau orang Jawa Barat bilang udah baal. Jadi kalau ditarik-tarik begini, jadi si jari kita ini, ujung jari ini nggak sobek. Kalau masih belajar hindarin kalau kita main seperti gini, kita tarik-tarik seperti ini, atau belajar lebih keras lagi, itu kita hindarin supaya tangan nggak luka, karena sakit kan. Kita lebih cenderung untuk belajar seperti ini atau dipetik. Kunci D ini kalau kita gabungan dengan kunci-kunci lain, misalnya kita akan nyari lagu gitu ya, lagu apalah gitu, terserah kita taunya lagu apa. Kadang-kadang tergantung dengan suara kita ya, kita nyanyi, kita misalnya kita main dari G, kok nada kita nyanyi nggak dapet gitu, nggak kena gitu ya, padahal lagunya itu udah apal, tapi begitu kita main sambil kita nyanyi ternyata nggak dapet. Itu kita harus bisa ngerasain, oh ini vokal kita kalau lagi belajar nyanyi dia cocoknya di kunci ini gitu. Misalnya kayak lagu yang gampang gitu. Kalau kita mau main, kita petik-petik enaknya kemana gitu, kadang-kadang kayak ada imajinasi kalau kita lagi belajar. Kita megang kunci apa, larinya kemana, pindahnya kemana, itu kadang-kadang tanpa disadari itu pengennya metik kemana gitu. Walaupun terkadang itu kayaknya itu nggak cocok gitu ya, karena memang masih tahap belajar. Ya kan nadanya do, si, la, sol, fa, mi, re, do, atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. D, C crash, B, A, G, F crash, E, D lagi. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita pengen petik
seperti tadi, kita mulai dari awal lagi, kita belajar petik. Kalau untuk pemula memang agak sulit ya. Nah, seperti itu. Dia turun nadanya ya. Jadi ada persamaan seperti kemarin kunci miring ya. Kemarin itu kan kunci miring atau disebut progresi chord. Jadi dia turun gitu. Karena sebuah lagu itu banyak sekali yang menggunakan itu ya. Progresi chord itu banyak. Karena kunci juga banyak, jadi lagu juga nadanya juga seperti apa dan kuncinya itu seperti apa, itu jadi situ ngebaur ya. Jadi banyak persamaan. Buat contoh, saya mau petik-petikan sendiri. Kita mau petik-petikan sendiri, cari nada-nada yang disambung-sambungin itu enak, itu kayak apa ya gitu. Kita mau coba ya. Kita mulai dari D. Itu dia masih do si la sol fa mi re do, sama dengan do re mi fa sol la si do. Ya kan, seperti itu. Juga mau dibikin agak keras dikit misalnya. Seperti itu. Oke, sudah menyimak dan belajar bareng di Ngamen ID di Gitar 18. Kita belajar bareng, kita bersama bareng sambil menimba dan menambah wawasan untuk bermain gitar supaya kita lebih senang ya, lebih bisa buat menghibur diri di rumah. Oke, jangan lupa subscribe.